Sunnah wal Jamaah memahami dan berkeyakinan bahwa sebab berpengaruh terhadap akibat, tapi tidak 100%. Pengaruh sebuah sebab terhadap akibat dengan izin Allah. Jika Allah mengizinkan sebuah sebab untuk melahirkan akibat, maka hubungannya bisa menjadi 100%. Tapi jika Allah tidak mengizinkan, maka hubungannya menjadi tidak ada sama sekali. Baiklah, kesimpulan inilah 3 aliran memahami sebab: aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, lalu yang ketiga adalah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jemaah sekalian, kedua aliran ini, Qadariyah dan Jabariyah, terbantah dengan kenyataan-kenyataan, realitas-realitas yang ada tidak pernah mendukung aliran Qadariyah, juga tidak pernah mendukung aliran Jabariyah. Tetapi realitas hidup yang kita lihat, kita jalani, sepenuhnya mendukung kebenaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, coba dengar, andai kata sebab dan akibat itu absolut, mestinya orang yang berobat ke dokter kembali dengan sembuh. Karena obat itu sebab, sembuh itu akibat. Nah, kalau hubungan sebab dan akibat 100%, mestinya orang yang pergi berobat ke dokter kembali dalam keadaan sehat. Tapi kita lihat kenyataan, banyak yang pergi ke dokter pulang-pulang jadi jenazah. Ya, ketika sebab itu didaya gunakan sedemikian rupa, tapi tidak diizinkan Allah untuk membuahkan akibat, maka sebab itu tidak bermanfaat sama sekali. Ini jawaban untuk orang-orang Qadariyah. Lalu dengan kasus yang sama kita menjawab orang-orang Jabariyah. Banyak pula orang yang pergi ke rumah sakit dengan sakit yang demikian parah, lalu setelah mereka mendaya gunakan sebab, mereka memanfaatkan sebab, sakit akhirnya berubah menjadi sembuh. Ini fakta, ini realitas, dan ini merupakan jawaban, merupakan sanggahan terhadap orang-orang Jabariyah. Dengan kata lain, jemaah sekalian, jangankan dalil, fakta konkret dari realitas hidup tidak mendukung pola pikir dan keyakinan orang-orang Qadariyah ataupun orang-orang Jabariyah. Baik, maka jemaah sekalian, sebab adalah ujian Allah bagi setiap manusia. Dalam arti kata, terkadang kita melihat hubungan antara sebab dengan akibat, hubungannya demikian kuat sehingga kita sangat bergantung kepada sebab. Ini penyakit pasti sembuh, nggak usah khawatir. Kenapa? Dokternya dari Singapura sudah. Coba lihat ketergantungan yang sangat besar, keyakinan yang luar biasa disebabkan karena sebuah sebab. Padahal jemaah sekalian, tadi kita udah jelaskan keyakinan Ahli Sunnah bahwa sebab hanya berpengaruh kepada akibat jika diizinkan oleh Allah. Kalau tidak ada izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sebab nggak akan punya pengaruh apa-apa terhadap akibat. Nah, maka ketergantungan kita mestinya hanya kepada yang menciptakan sebab menjadi sebab, yaitu Allah, bukan ketergantungan terhadap sebab. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit disebabkan karena satu dari 4 penyebab. Jadi semua penyakit sembuh karena salah satu dari 4 penyebab. Yang pertama, penyakit sembuh disebabkan karena obat. Nomor 2, penyakit sembuh disebabkan karena ruqyah. Yang ketiga, penyakit sembuh disebabkan karena doa.
Yang keempat, penyakit sembuh disebabkan karena tawakal. Ini 4 penyebab kesembuhan: obat, ruqyah, doa, tawakal. Dari 4 sebab kesembuhan ini yang paling dominan yang mana? Obatkah yang paling dominan? Atau ruqyahkah yang paling dominan? Atau jangan-jangan doa yang paling dominan? Atau malah yang terakhir, yang paling dominan adalah tawakal? Menurut antum mana yang paling dominan? Baik. Obat tanpa tawakal berhasil enggak? Enggak. Baik, ruqyah tanpa tawakal enggak bermanfaat juga. Doa tanpa tawakal tidak dikabulkan. Maka dari 4 penyebab sembuh ini yang paling dominan adalah tawakal. Oleh sebab itu coba dengar, ini ilmu baru buat Anda. Imam Ahmad punya pendapat yang menyendiri, ya, karena beliau setahu saya tidak didukung. Jangankan mazhab lain, ulama-ulama dalam mazhab Ahmad sendiri nggak mendukung mazhab Imam Ahmad dalam hal ini. Dalam masalah apa? Apabila seseorang sakit, sebaiknya berobat atau cukup tawakal saja? Nah, menurut antum mana? Obat dan tawakal. Enggak, ketika harus memilih antara obat dan tawakal. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang sakit sebaiknya enggak perlu berobat, cukup tawakal saja. Kenapa? Alasan Imam Ahmad sangat kuat. Alasan secara syar'i, nomor 2 alasan secara logika. Alasan secara syar'i coba dengar. Nabi SAW bersabda 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Mereka tidak percaya klinik, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak berobat dengan besi panas. Ruqyah itu obat, besi panas itu obat. Mereka masuk surga saat mereka mengabaikan ini dan wahum ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya tawakal dalam sakit mereka. Ini dalil secara syar'i yang pertama. Dalil kedua secara syar'i, seorang wanita menjumpai Nabi SAW. Ibnu Abbas mengatakan wanita ini adalah wanita surga. Ibnu Abbas berkata kepada muridnya tabi'in Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan, wahai Atha, ala adulluka ala imra'atin min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Atha mengatakan iya, yang mana orangnya? Ibnu Abbas mengatakan wanita surga itu dia tuh, imra'atun sauda, wanita kulit hitam itu. Kalau yang di rumah kulit hitam apa putih? Kata Ibnu Abbas, wanita surga itu tuh yang kulit hitam itu yang di sana. Kata Ibnu Abbas, suatu hari wanita ini menjumpai Nabi SAW. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, inni usra'u, aku mengidap penyakit ayan, aku menyandang penyakit epilepsi. Fada'ullaha ayyashfiyani, berdoalah kepada Allah agar aku sembuh. Nabi kita SAW bersabda, memberikan jawaban. Kata beliau, in syi'ti da'auti fasyufiti, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kata Nabi SAW, aku berikan 2 pilihan. Kalau kau mau sembuh, aku berdoa lalu kau sembuh. Maka doa tadi salah satu penyebab kesembuhan.
Ini pilihan pertama, aku doakan lalu kau sembuh. Pilihan yang kedua, aku tidak mendoakan sehingga engkau tidak sembuh, namun aku jamin masuk surga. Waduh, bayangin. Tapi wanita ini berpikir dunia ini nggak lama-lama. Kalaupun saya sembuh, mungkin usia saya cuma 3 hari. Kalau saya sembuh, mungkin usia saya 2 bulan, 2 tahun, habis itu selesai. Berpikir beberapa saat, wanita ini mantap berkata, ya Rasulullah, kalau begitu nggak usah doakan. Masya Allah, perindu surga. Sekali lagi dia berpikir seperti apa yang saya katakan. Kalau saya sembuh, kesembuhan ini hanya akan dinikmati sepanjang usia. Setelah itu segalanya berakhir. Tapi kalau aku nggak sembuh, aku membawa penyakit ini sampai kepada kematian, jaminan bahwa aku akan masuk surga. Maka wanita ini, jemaah sekalian camkan baik-baik, penyakit seperti ini adalah penyakit, kalau sampai dijalani dengan kesabaran, ini termasuk penyakit yang membawa ke surga. Baik, wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku nggak usah didoakan. Walakinnani atakasyafu. Tapi kalau penyakit ayamku kambuh, kadang-kadang auratku terbuka. Fada'ullaha alla atakasyaf. Maka berdoalah kepada Allah agar kalau penyakit ayamku kambuh, kalau epilepsiku kambuh, agar auratku tetap tertutup, jangan terbuka. Lalu Nabi SAW berdoa. Maka semenjak Nabi berdoa, setiap kali wanita ini kambuh, epilepsinya kambuh, ayamnya kambuh tetapi tubuhnya tetap diam, tidak bergerak, sehingga auratnya nggak nampak. Nah, kata Imam Ahmad, coba perhatikan, wanita ini datang meminta doa, tapi Nabi SAW tidak memberikan doa. Nabi katakan, ku jamin masuk surga kalau engkau meninggalkan obat, yaitu doa. Tuh, ini dalil kedua Imam Ahmad. Kencang nggak? Menurut antum kuat nggak dalilnya? Wah, besok sakit jangan ke rumah sakit. Baik, ini dalil yang kedua, dalil secara syar'i. Dalil secara logika, orang-orang yang sembuh setelah berobat, yang pertama kali disebutkan obat bukan Allah. Lah, katanya kamu sembuh. Iya, saya udah sehat sekarang. Sehat, iya nih. Setelah minum madu yang ini, tuh, jarang sekali kita mendengar orang sembuh mengatakan Allah. Kamu udah sembuh? Ya Allah. Jarang ini. Kamu udah sembuh? Iya, setelah dibekam. Kamu udah sembuh? Iya, saya difasdu, hasilnya luar biasa. Jadi orang-orang sembuh setelah konsumsi obat, setelah terapi dan lain-lain, begitu mereka sembuh, nyaris tidak ditemukan orang yang menyebutkan Allah, tapi obat yang disebutkan. Antum setuju nggak nih? Nah, oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, sebaiknya nggak usah berobat, tawakal saja. Alasan logika, inilah alasan logika, sebenarnya dalil juga. Apa itu? Anda tidak berobat, bahkan Anda tidak minta diruqyah, Anda tawakal saja. Tawakal itu sesungguhnya adalah doa. Tawakal itu sesungguhnya adalah obat. Bahkan obat yang lebih ampuh dibanding semua obat. Kita sering dengar seorang laki-laki, misalnya, saya punya tetangga di Cimanggis, tiba-tiba ditemukan di kamar mandi udah jatuh, stroke, dibawa ke dokter. Kata dokter, otaknya harus dibelah, maksudnya kepalanya dibelah, harus operasi otak. Kata kawan kita, anaknya
persentase sembuh berapa kira-kira kalau otaknya dibelah? 50%. Ya, kalau cuma 50% nggak usah, saya bawa pulang aja ayah saya. Dibawa pulang. Dibawa pulang jemaah sekalian. Sampai di rumah, mayat hidup, nggak bergerak, nggak ada komunikasi 2 minggu. Selama 2 minggu apa yang mereka lakukan? Cuman meletakkan MP3 Al-Quran 30 juz di samping bapaknya. Nyalakan MP3 sudah. Ya tinggal sambung dengan colokan biar baterainya nggak habis-habis kan. Non stop Al-Quran 30 juz. 2 minggu. Lepas 2 minggu bapaknya perlahan-lahan bergerak, lalu berbicara. Sekarang bapaknya udah maraton. Wah, udah maraton sekarang. Tadinya ada darah tinggi, ada jantung, sekarang lewat, nggak ada penyakitnya, nggak ada, normal darahnya, jantungnya nggak ada, kolesterol udah, itu udah masa lalu. Sekarang kesehatannya bagaikan bayi sudah, ya, nggak ada penyakit sama sekali. Nah, jadi maksud kita jemaah sekalian, walaupun dalam kasus ini si anak mengobati bapaknya dengan ruqyah, tapi antum lihat bahwa sesungguhnya yang sangat menonjol adalah tawakal. Dan kita melihat dalam banyak kasus, justru ketika dokter bilang nggak bisa sembuh lagi, pergi terapi, kata terapi, saya juga angkat tangan. Justru ketika pasien ini pasrah, tawakal tu Allah, hasbi Allah, malah dia sembuh ketika dia tawakal, iya kan? Contoh seperti ini banyak sekali. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tawakal itu obat, bahkan mengalahkan seluruh obat. Baik, ini pendapat Imam Ahmad tentang berobat. Sebaiknya tidak usah berobat. Sebaiknya, kalau berobat nggak haram, tapi sebaiknya jangan. Nah ya, sebagian guru-guru kita latah. Apa hukumnya minta diruqyah? Nggak boleh. 70.000 masuk surga, salah satunya adalah mereka tidak minta diruqyah. Kata-kata nggak boleh minta diruqyah, inilah mazhab Imam Ahmad. Karena ruqyah itu obat, Imam Ahmad mengatakan yang sakit sebaiknya nggak usah berobat. Kalau jumhurul ulama tidak. Ruqyah itu boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh. Antum minta ruqyah berarti antum minta yang boleh. Kalau minta yang boleh lalu dihukum enggak masuk surga tanpa hisab, itu kan enggak masuk akal. Maka Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang yang masuk surga karena tidak minta diruqyah adalah orang yang tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang enggak benar, dengan mantra-mantra yang tidak bersumber dari Al-Quran. Buktinya oleh Nabi disandingkan dengan klinik. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ciri-cirinya apa? Alladzina la yatatayyarun, mereka enggak percaya dengan klinik. Wala yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Kata Imam Al-Khattabi, tidak minta diruqyah oleh Nabi disebutkan bersamaan dengan tatayyur, karena ruqyah yang terlayang adalah ruqyah yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun jika ruqyahnya dari Al-Quran dan Sunnah, cara ruqyahnya juga menggunakan dengan cara yang benar, maka ini ruqyah yang halal, ruqyah yang boleh. Minta ruqyah yang boleh, itu minta yang boleh. Masa minta yang boleh enggak masuk surga tanpa hisab? Wallahu ta'ala alam. Baik, adapun jumhurul ulama mengatakan hukum berobat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berobat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sakit sallallahu alaihi wasallam, beliau berobat. Sepanjang hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit hanya
beberapa bulan jelang wafat. Bukan beberapa bulan, hanya 3 tahun jelang wafat beliau sakit. Karena pada tahun Khaybar beliau SAW diracuni oleh orang Yahudi. Dan racun ini racun mematikan. Makanya sahabat yang terlanjur, ini mungkin racun apa namanya? Yang namanya lagi mantap itu. Ini mungkin mengalahkan racun cyanida ini. Karena sahabat yang ikut makan saat itu langsung mati di tempat. Jadi wanita Yahudi ini menghidangkan makanan. Ada Nabi SAW dan ada sejumlah sahabat. Nabi mengatakan, ayo kalian makanlah. Ada seorang sahabat di samping Nabi SAW, dia ahli racun. Melihat warna makanan, apalagi aroma makanan, dia tahu kalau ini ada racunnya. Tapi Rasulullah mengatakan, saudara-saudara sekalian makanlah. Kita diperintah, padahal ada racun. Maka laki-laki ini duluan makan. Nabi SAW memerintahkan makan, gak baik pula kalau beliau belakangan. Nabi juga terlanjur makan, yang lain belum. Laki-laki ini makan sampai di sini langsung muntah mengatakan, ya Rasulullah, makanan ini beracun. Dan laki-laki ini mati di tempat. Maka racun ini racun yang sangat kejam. Tetapi Nabi kita punya kekebalan tubuh yang bagus, sehingga walaupun racun itu beliau makan, beliau tidak wafat. Beliau masih hidup 3 tahun kemudian. Tapi semenjak hari itu kesehatan Nabi kita benar-benar sering terganggu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim, bahwa semenjak Nabi SAW terlanjur makan racun, maka Nabi SAW terus menerus berbekam. Sekali seminggu, sekali 2 minggu beliau SAW berbekam. Apa yang antum pahami dari sini? Berarti berobat itu adalah sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Berikutnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, ini riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id, kesembuhan ada pada 3 hal. Yang pertama, madu beneran, bukan madu yang bikin piring pecah, ya. Penyebab pertama kode alam ini. Sedikit lagi. Kesembuhan yang kedua kata Nabi SAW, hijamah, bekam. Kesembuhan yang ketiga kata Nabi SAW adalah besi panas. Ulama-ulama kita saat menjabarkan hadis ini mantap sekali. Kata ulama kita, kata Nabi, obat penyakit cuma 3, apa tadi? Madu, hijama, besi panas. Kenapa? Penyakit itu cuma 3, walaupun bentuknya bisa 1000. Sebagian penyakit ada hubungannya dengan pencernaan, obatnya adalah madu. Sebagian penyakit hubungannya dengan darah, obatnya adalah bekam. Lalu sepertiga penyakit hubungannya dengan syaraf, obatnya adalah besi panas. Penyakit cuma 3 macam ini, maka Nabi mengatakan kesembuhan hanya ada 3. Lalu kata Nabi SAW di ujung, namun aku melarang kalian berobat dengan besi panas. Nabi melarang kita berobat dengan besi panas. Jadi intinya dalam hadis ini Nabi SAW menyarankan agar kita berobat. Maka jumhurul ulama mengatakan berobat itu hukumnya adalah sunnah. Satu lagi boleh? Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah melihat mazhab Imam Ahmad, beliau menimbang mazhab jumhur. Jumhur mengatakan berobatlah, obat itu sunnah. Imam Ahmad mengatakan Anda boleh berobat, tapi sebaiknya tidak. Lalu Ibnu Qayyim mencoba membentangkan jalan tengah. Kata Imam Ibnu Qayyim, berobat atau tidak tergantung kondisi penyakit. Kalau penyakitnya sudah parah, maka penyakit akan mengalahkan obat. Nggak usah berobat. Faham? Kalau penyakitnya parah,
nggak usah berobat. Kenapa? Karena penyakit yang akan mengalahkan obat. Tapi kalau penyakitnya ringan, berobatlah, karena obat akan mengalahkan penyakit. Nanti kalau udah parah, nggak usah dipertahankan rumah sakit, bawa pulang. Kanker itu penyakit keren sekarang tuh kan. Oh ya, nggak usah. Kalau memang ini udah terkategori parah, bawa pulang saja. Karena kalau berobat pun, obat yang bakal ngalahin obat, bukan obat yang ngalahin penyakit. Ini jalan tengah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau penyakitnya udah parah, nggak usah berobat karena penyakit akan mengalahkan obat. Tapi kalau penyakitnya ringan, berobatlah karena obat akan mengalahkan penyakit. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita. Kita ada sambungan. Oh iya, nanti ada tanya jawab habis Isya insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.